وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا
في آجامها تجميل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتائب وكلهم من رسول الله ملتبس غرقا من البحر أو رشفا من الديم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب إن الكبائر في الغفران كاللبب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى هذه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا
العالمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكات شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكات شيخنا ورب أرواحنا كي هدي يهود كي هدي الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Mari para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih membicarakan tentang al-aqiqah atau sering kita bilang sebagai kekah atau akikah. Maka Allah rahimahullah dia mengatakan wal afdalu an tudbaha inda halqi sya'ri ra'sihi yawma sabi'ihi ay yawma sabi'i wiladatihi. Yang paling utama adalah hewan akikah tersebut disembelih ketika dicukur rambut dari bayinya. Yang kemarin ya, jadi sunnahnya, afdalnya rambut bayi itu dicukur habis, yang pada hukum agama disebut sebagai al-halq. Tetapi manakala ada orang tua yang memang nggak mau rambut itu anak dicukur habis, boleh, nggak masalah. Tapi sudah meninggalkan keafdalannya. Afdalnya itu bagi seorang tua, ayah ibu, anaknya lahir, maka disunnahkan rambutnya untuk dicukur habis, dibolakin bahasa kita ya. Tapi manakala ada orang tua yang sayang, ini rambutnya rambut tebal nih, kalau nanti dicukur habis, takut nanti ini anak tubuhnya nggak rata, atau takut dikhawatirkan nggak setebal yang ini.
Maka diperbolehkan orang tua tadi untuk tidak mencukur habis rambut anaknya. Tapi ingat, afdalnya tadi adalah seorang tua tadi, si ayah si ibu mencukur habis rambut anaknya. Nah, hewan akikah tersebut afdalnya disembelihnya ketika rambut bayi tersebut dicukur. Misalnya ada orang tua yang pengen sembelih hewan akikahnya pada hari pertama, boleh, nggak masalah. Atau hari kedua, nggak masalah, silahkan diperbolehkan. Tapi kalau pengen afdalnya, maka hewan akikah tadi dicukur pas bersamaan dengan apa tadi? Dengan dicukur rambut anak tersebut. Kapan? Pada hari keberapa? Yauma sabihi ay yauma sabihi wiladatihi, pada hari 7 kelahirannya. Dihitung hari lahirnya. Misalnya lahirnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, minggu ini berarti hari ke-7 lahir daripada bayinya. Pada hari ke-7 tadi, kalau pengen ambil afdalnya, cukur rambut itu bayi disertai dengan apa tadi? Sembelih hewan akikahnya. Misalnya ada orang tua bilang, pengen sembelihnya misalnya anaknya lahir hari Rabu, kebetulan pengen biar dirayakannya akikahnya pada hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu, disembelih belum 7 hari. Apakah diperbolehkan? Boleh, tidak masalah. Silakan sembelih pada kapanpun. Yang penting tadi, apabila ini orang tua baik si bapak ataupun si ibu ingin mengambil afdalnya, tadi dicukur rambut anaknya pada hari ke-7, kemudian hewan akikahnya pun disembelih pada hari apa? Pada hari ke-7 kelahirannya. Ingat tadi ya, dihitung pas hari lahirnya. Ini anak lahirnya hari Senin, itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pas hari ke-7 kelahirannya, hari ke-7 kelahirannya, pada hari itu maka afdalnya rambut anak tadi dicukur habis. Yang kedua, hewan akikahnya disembelih pada hari ke-7 dari daripada hari kelahirannya. Fa'illam yatahayya, kalau orang tuanya nggak siap, bapaknya ibunya nggak siap, belum punya duitnya, maka bagaimana kesunahannya hewan akikah ini sembelihnya? Fatudnahu yaumar rabi'a asyar, maka disembelih hewan akikah tadi pada hari yang ke-14. Berarti kelipatan berapa itu? 7 hari. Pertama afdalnya 7 hari, dihitung hari kelahirannya, dicukur habis rambut bayinya, plus disembelih hewan akikahnya. Misalnya ini orang tua juga belum apa tadi? Belum punya duit. Pas hari yang ke-14 baru punya duit. Nah, disembelih hewan akikahnya. Sunnah yang kedua adalah pada hari ke-14. Hari 14 juga belum punya duit. Ini bagaimana kesunahannya? Fayaumal hadi wal isyrina, maka pada hari yang ke-21, ingat ya, afdal pertama hari ke-7 dari hari kelahirannya, dicukur habis rambut bayinya disertai dengan disembelih hewan akikahnya. Hari ke-7 belum punya duit, maka disunnahkan pada hari ke-14. 14 belum punya duit, maka disunnahkan pada hari yang ke-21. Selesai masalahnya. Kapan sunnah disembelih hewan akikah tadi? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, wa yusannu dhabhuha inda tulu'i syamsi, disunnahkan disembelih hewan akikah tadi ketika terbitnya matahari. Pas terbit matahari, sunnah hewan akikah disembelih. Sunnah hukumnya tuh. Jadi sunnahnya demikian. Jadi kita kalau pengen ambil sunnah tadi, pertama, baik kita itu dicukur habis rambutnya pada hari ke-7, kemudian disembelih hewan akikah pada hari ke-7. Ambil afdalnya.
Kemudian sunnah disembelihnya kapan? Dari pas terbit matahari hari ke-7 langsung disembelih hewan akikahnya. Misalnya ada orang yang nyembelih hewan akikahnya siang-siangan misalnya, ini tukang jalan datangnya jam 10 atau datangnya jam 11 menjelang zuhur, apakah diperbolehkan? Boleh, kapanpun diperbolehkan. Tapi kalau kita pengen ngambil yang sunnah, maka sunnah hewan akikah tadi disembelih pas terbit matahari. Jadi sunnah kita ambil kesempatannya. Tapi kalau nggak dapat, kapanpun diperbolehkan. Misalnya jam 11 baru disembelih, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi hilang kesunnahannya. Jadi kesunnahannya disembelih hewan akikah pas berbulan dengan apa tadi? Dengan terbitnya matahari. Yang potong, yang bantuin pemotongan sama dengan hewan kurban. Jangan pakai celana pendek, usir aja pakai celana pendek. Ada panitia pakai celana pendek, bantuin pemotongan hewan kurban atau hewan akikah, usir aja ke orang. Jangan dikasih. Kenapa demikian? Ini syariat. Syariat kan jelas. Jangan sah kalau orang tua dulu ada perhatiin. Kayak almarhum Aki, ya kan? Ada perhatiin pakai pangsi. Di bawah apa itu? Di bawah dengkul. Kompeni juga sama pakai pangsi. Yang sekarang belakang pada belagu. Pertama pakai picipet, yang kedua pakai apa? Celana pendek. Nggak boleh. Kenapa demikian? Ini hukum syariat. Anda ada di mana? Di masjid. Di masjid ini tempat yang dimuliakan. Yang kedua, pencacakan daging upayakan jangan di dalam masjid, jangan di dalam musala. Itu pada tiap kurban upayakan pencacakan daging itu jangan di mana? Jangan di dalam masjid, jangan dalam musala. Kenapa demikian? Di situ ada darah, di situ ada apa? Ada darah. Khawatir nanti nggak bersih. Waktu bersihinnya tuh ada yang lebih parah. Hewan kurban digantung dalam musala, dalam masjid karena tidak punya area dia, tidak punya tempat. Pada akhirnya dalam masjid, dalam musala dia bagat. Jadikan sebagai tempat untuk nyiangin tuh hewan kurbannya. Ini parah kayak begini ini. Ya, tadi demikian. Sama dengan akikah ini. Jadi yang motong upayakan jangan pakai celana pendek, upayakan pakai apa? Celana pangsi. Kalau memang dia biasa celana pendek, bilangin ini syariat. Ente dalam lingkungan syariat, jangan sembarangan syariat. Ini merupakan syariat, jangan sembarangan syariat. Wajib tutupin Anda punya aurat. Nah, bagaimana kesunahan orang yang menyembelih hewan akikah ini? Wa an yaqula dhabihu min ba'da tasmiyati, dan disunahkan orang yang menyembelih hewan akikah setelah dia baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja. Apa yang dibaca? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadihi minka wa ilaika, Allahumma hadihi aqiqatu fulan ibni fulan. Sunnah tuh. Jadi pas motong hewan akikah, sebelumnya kita baca Bismillah minimal atau Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillah, Wallahu Akbar, kemudian habis baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu Akbar, baca doa tadi, Allahumma hadihi minka wa ilaika, Allahumma hadihi aqiqatu fulan ibni fulan. Jadi habis baca Bismillah, Wallahu Akbar, kemudian baca doa tadi, Allahumma hadihi minka wa ilaika, Allahumma hadihi aqiqatu fulan ibni fulan. Ya Allah, ini dari Engkau dan kepada Engkau, ya Allah, ini akikah dari fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya sampai bayi ini meninggal dunia sebelum hari ke-7, anaknya sudah lahir, tapi sebelum diakikahkan sudah apa? Sudah meninggal sebelum hari ke-7. Nah, ini bagaimana hukumnya pada hukum agama?
Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan, walau matal mauludu qabla as-sabi'i fala tafutu bi mautihi. Kalau seandainya ada bayi yang meninggal dunia sebelum hari ke-7, maka kesunahan akikah tidak hilang dengan kematiannya. Kan tadi bayinya sudah lahir, hidup, ngalamin masa sekalipun hanya 6 hari saja. Pas masuk hari ke-7, ini bayi meninggal dunia. Apakah masih ada kesunahan pada hukum agama bagi orang tuanya untuk mengakikahkannya? Iya, masih ada kesunahan bagi orang tua untuk mengakikahkan bayi yang lahir yang kemudian meninggal dunia sebelum hari yang ke-7. Jadi misalnya ada orang tua punya anak laki atau perempuan lahir, belum sempat diakikahin, baru hari yang ke-6, belum hari yang ke-7 sudah apa? Sudah meninggal dunia. Ini bagaimana kesunahan akikahnya pada hukum agama, pada hukum syarak dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Orang tua tadi masih ada kesunahan untuk apa? Untuk mengakikahkan bayinya yang tadi sudah meninggal sebelum hari yang ke-7. Lain ya kalau yang udah mati ya, misalnya udah akil baligh, kemudian ini orang tahu bapaknya ibunya belum mengakikahkan dirinya sampai dia meninggal dunia. Anaknya tahu bapaknya belum diapain, diakikahin. Lain. Kalau yang masalah yang kedua ini, si anak tidak ada kesunahan untuk mengakikahkan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Lain ya. Yang pertama masalahnya seorang bayi lahir ke alam dunia, orang tuanya belum sempat mengakikahkannya sebelum hari ke-7 ini bayi meninggal dunia. Maka dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, si bapaknya disunnahkan untuk tetap mengakikahkan bayinya. Jadi kalau udah meninggal dunia, udah tua, udah 30 tahun, udah 40 tahun, udah 50 tahun, punya anak, anaknya pernah tahu orang tuanya belum diapain, diakikahin, maka si anak tidak ada kesunahan sama sekali pada hukum agama untuk mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Wala tafutu ayil aqiqatu bitakhiri ba'dahu ay ba'da yawmis sabi'i. Dan tidak hilang kesunahan akikah dengan menunda setelah hari yang ke-7. Hari 14 boleh, hari 21 boleh, terus kesunahan akikahnya tidak hilang sama sekali. Nah, bagaimana kalau seandainya sampai terlambat penyembelihan akikahnya, sampai sudah baligh misalnya, ini orang tua baru punya duit, anaknya sudah SMP, dari bayi belum sempat diakikahkan. Ini bagaimana orang tuanya, apakah ada kesempatan pada hukum agama untuk tetap mengakikahkan bayinya tadi yang sudah menginjak usia baligh, sudah SMP kelas 2, SMP kelas 3, bapaknya waktu bayi ini anaknya belum mengakikahkannya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa in ta'akhkharat ayyid dhabihatu lil bulughi saqata hukmuha bi haqqil 'aqi anil mauludi ay fala yukhatabu biha ba'dahu liqtida'i ta'alluqihi bi maulidihi na'idh istiqlalihi. Kalau penyembelihan hewan akikahnya ini terlambat sampai datang usia baligh, maka gugur hukumnya pada hak orang tuanya dari bayi tersebut. Orang tua sudah gugur. Kalau ini anak sudah menginjak usia baligh, maka si orang tua sudah gugur kesunnahannya. Ingat ya, bukan wajib ya, tapi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ingat ya, hukum mengakikahkan bayi adalah hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi ingat tadi, manakala si orang tua belum mampu juga untuk beli kambing 1 ekor atau 2 ekor, kemudian sampai anaknya baligh, ini bagaimana hukum bagi orang tuanya untuk mengakikahkannya? Sudah gugur kewajiban hukum mengakikahkannya. Bagi si anak bagaimana? Amma huwa
ayil mauludu ba'da bulughihi fa mukhayyarun fil aqi an nafsihi wa tarhi. Nah, bagi si anak sekarang, anaknya sudah kerja, punya duit sendiri, orang tuanya ngasih tahu, lagi baik kamu belum bapak akikahkan. Ini anak sudah kerja, punya duit sendiri, punya penghasilan sendiri, orang tuanya ngasih tahu, nah lagi kamu baik, bapak belum sempat mengakikahkan karena bapak nggak punya duit. Ini anak tahu bagaimana pada hukum syarak bagi anak tersebut yang sudah mengetahui dari bapaknya bahwa dia belum diakikahkan. Amma huwa ayil mauludu ba'da bulughihi fa mukhayyarun fil aqi an nafsihi wa tarkihi. Maka pada hukum syarak ini anak diberikan pilihan, boleh mengakikahkan dirinya sendiri setelah sudah balik atau tidak mengakikahkannya. Jadi si anak boleh pas orang tuanya bapak yang kasih tahu bahwa dia belum diakikahkan, pilihannya dua. Pertama, boleh mengakikahkan dirinya sendiri, dibeli kambing 2 ekor kalau laki, kalau perempuan 1 ekor. Ini anak sudah kuliah, sudah kerja, punya duit sendiri, bapaknya ngasih tahu, nah lagi kamu bayi, bapak belum sempat mengakikahkan kamu. Ini anak pada hukum syarak silahkan, dia punya duit sendiri, beli kambing kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, dia akikahkan untuk dirinya sendiri atau tidak mengakikahkannya. Kenapa demikian? Karena akikah pada hukum agama adalah hukum agama, hukumnya sunnah muakkadah, bukan merupakan kewajiban. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana dengan anak zina? Ini ada anak zina. Pada hukum agama ada anak zina. Bagaimana anak zina ini? Karena pada hukum agama ini ada ma'an-nutfah, ma'un-nutfah lin-nikah, ada ma'un-nutfah lis-sifah, ada air mani karena pernikahan, ada air mani sebab perzinahan. Ini masing-masing ada konsekuensi hukumnya. Bagaimana ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka para ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, semua mengatakan bahwasanya bila ada orang yang misalnya udah hamil duluan tapi belum apa, belum nikah secara hukum agama, ini anak perempuan sudah hamil duluan, dinikahin. Ingat ya, kalau hamil duluan dinikahin nggak perlu diulang pernikahannya, itu adat. Ya, orang-orang Jakarta kebanyakan kalau anak hamil di luar nikah, kemudian ini anak pas sudah lahir anaknya itu diapain lagi itu? Nikahin lagi, nggak perlu. Nikah cukup sekali. Ini anak hamil, misalnya hamilnya sudah 2 bulan. Nah, bagaimana hukum ini anak? Dinisbahkan sebab kepada bapaknya, bin bapaknya, atau bukan bin bapaknya. Maka para ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, bila ini anak, perhatikan ini, bila ini anak dari pas akad nikah secara hukum agama, lahirnya mencapai 6 bulan 2 detik. Keterangan ini silakan antum baca dalam kitab Talkhis Ghayatul Maram fi Fatawa Ibnu Ziyad, pinggiran dari kitab Bulughul Mustarsyidin. Pengarang rahimahullah beliau menjelaskan, bila ini anak tadi itu ada seorang perempuan hamil di luar nikah, misalnya kandungannya baru 2 bulan. Nah, ulama kita merinci pada masalah ini, pada kasus ini, bagaimana rincian hukumnya. Bila itu bayi lahirnya dari akad nikah secara hukum agama sampai bayi itu lahir mencapai 6 bulan 2 detik. Berapa bulan? 6 bulan 2 detik dari pas akad nikah secara hukum agama, kemudian lahir ini anak, maka lahirnya mencapai 6 bulan 2 detik, maka
itu anak laki perempuan, baik laki perempuan, dinisbahkan binnya atau bintinya kepada bapaknya. Ingat itu. Ini perempuan hamil di luar nikah, kemudian kandungannya baru mencapai 2 bulan, lahir anaknya mencapai 9 bulan. Berapa bulan tuh? 7 bulan. Pas dinikahin oleh si laki-laki, kandungannya sudah 2 bulan, dinikahin secara hukum agama. Kemudian proses sampai melahirkan berarti mencapai 7 bulan. Nah, bagaimana status ini anak si bayi? Baik laki perempuan pada hukum syara, pada hukum agama, maka karena sudah lebih dari 6 bulan 2 detik, maka bintinya kepada nisbah ke bapaknya itu. Ngerti ya, jelas ya? Tetapi ini, bila ada seorang perempuan hamil di luar nikah, kemudian hamilnya misalnya sudah 5 bulan, hamil sudah 5 bulan, nikah secara hukum agama, lahir ini baik 9 bulan. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Maka berarti tidak mencapai 6 bulan 2 detik. Baik laki perempuan yang tadi lahirnya tidak mencapai 6 bulan 2 detik tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya, bukan bin bapaknya, bukan binti bapaknya. Inilah yang disebut sebagai anak ibu. Pada hukum agama, inilah bayi yang disebut sebagai apa? Anak ibu. Bagaimana pada hak warisannya? Sama sekali tidak mendapatkan hak warisan dari si bapaknya tadi, karena bukan bapak biologis secara hukum agama, bukan bapaknya. Dia tidak bisa menisbahkan binnya atau bintinya kepada ibu laki-laki. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena lahirnya kurang mencapai tadi berapa? 6 bulan 2 detik. Warisan tidak dapat sama sekali. Yang menjadi masalah adalah bila ini anak-anak perempuan. Bila ini anak-anak perempuan. Ingat ini hukum ini. Ini hukum agama. Ini orang tua tahu dia berzina dengan seorang perempuan, dengan pacarnya misalnya berzina. Kemudian udah 4 bulan, 5 bulan baru dinikahin secara hukum agama. Baru nikah 5 bulan atau 4 bulan sudah apa? Sudah lahir. Berarti ini anak lahirnya kurang dari berapa? 6 bulan 2 detik. Berarti bukan binnya, berarti bukan bintinya, bukan anak laki-lakinya, juga bukan anak perempuannya. Itu anak tidak ada hak warisan sama sekali. Yang pertama itu. Yang kedua, bila anak perempuan, kan perlu apa anak perempuan? Perlu wali kalau nikah. Anak perempuan itu kalau nikah perlu apa? Perlu wali. Nah, si bapak harus fair. Bapak harus fair, harus gentle, karena ini menyangkut hukum agama, sah dan tidak sahnya pernikahan. Udah tahu bukan anaknya. Kenapa demikian? Ini lahirnya baru 5 bulan. Bapaknya tahu, ibunya tahu. Ini anak perempuan, tetapi tidak bisa dinisbahkan bintinya kepada si bapak tadi. Kan demikian ya? Ini anak pengen kawin, pengen nikah, si bapak bersufer dengan calon suaminya. Ini anak, maaf nak, maaf deh, ini hasil hubungan gelap dulu, hasil hubungan perzinahan dulu saya dengan, kira-kira ada nggak yang begitu? Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada. Anak gue, air mani gue, air mani lo. Tetapi ada hukum agama, di sini ada ketentuan, ada air mani pernikahan, ada air mani apa? Perzinahan. Air mani perzinahan begitu persekusi hukumnya pada hukum syarat dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang nggak fair, tetap si yang bukan bapaknya menjadi apa? Walinya. Sah pernikahannya? Nggak sah pernikahannya selama-lama itu anak berzina dengan ibu laki. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak tahu. Sekampung tahu, sekampung tahu, sekampung tahu. Tetangganya tahu, saudaranya tahu, kerabatnya tahu, itu
bukan anak lo, itu kan perzinahan. Dulu kan berzina dengan itu pacar lo, kemudian lahir tuh anak. Sekalipun tahu ini si bapak anak gue, Erhani gue, iya Erhani lo, tapi itu Erhani apa tadi? Perzinahan. Di situ ada konsekuensi hukum. Anaknya perempuan, agama mengatur bahwa itu bukan anak perempuan kamu, itu bukan anak perempuan ente. Nah, caranya bagaimana kalau pengen nikah? Tadi si bapak tahap pertama bilang kepada calon suaminya, maaf nak, maaf deh, ini bukan anak perempuan bapak. Kaget calon suaminya, jadi dia disangka tahu begitu, anak jadi dia. Maaf, ini bukan anak perempuan bapak nih. Kok itu pak? Iya, ini pada hukum agama. Oh, ada begitu ya kira-kira ya? Ada begitu nggak kira-kira? Ada begitu kira-kira, ada begitu. Anak sih yakin ada mau begitu, tapi harus seperti itu. Kenapa demikian? Menyangkut sah dan tidak sahnya tadi apa? Pernikahan dari si anak perempuan tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai anak ibu pada hukum agama. Tuh, jadi anak perzinahan disebut tadi apa? Anak ibu. Nah, bagaimana anak ibu ini pada akikahnya, kesunahannya? Kan kalau anak yang disahkan kepada si bapak ada kesunahan untuk apa tadi? Mengakikahkannya. Nah, sekarang ada anak ibu tadi lahir ini anak laki atau perempuan hasil perzinahan tidak mencapai 6 bulan 2 detik. Bagaimana statusnya pada hukum syara dalam kasus masalah akikah ini? Maka mengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya wa inna ma yaf'alu al-waliyyu min mali nafsihi walau al-umma fil waladi biz-zina lakin tukhfiha khawfa kashfi satriha. Ini yang perlu digarisbawahi pada hukum agama. Dalam kitab Qutbul Habibil Karim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah pada halaman 272, terkadang rahimahullah dia mengatakan akikah itu adalah sunnahnya dari harta si bapak. Ingat itu, akikah sunnahnya dari harta si bapak. Misalnya bapaknya nggak punya duit, tapi anaknya dari omnya, dari tantenya ada yang kasih hadiah. Pas lahiran, ini anak dikasih apa? Hadiah oleh omnya, tantenya, duit, berupa duit atau barang yang logam mulia, emas misalnya, atau barang-barang yang berharga, sehingga bisa dikalkulasikan, bisa dijual, bisa ada nominal rupiahnya. Si anak jadi kaya, berduit, padahal masih bayi. Nah, si bapak tidak boleh mengakikahkan bayinya dari duit anaknya. Jelas ya? Kenapa demikian? Akikah sunnahnya itu adalah langsung diambil dari duit si bapaknya. Adapun anak ibu tadi yang disebut tadi, ini anak adalah hasil perzinahan, maka kesunahan akikahnya sunnah bagi si ibunya. Ingat itu, sunnahannya bagi siapa? Bagi ibunya. Ibunya sunnah. Yang dibilang ibu ini anak, yang dibilang anak ibu, ibunya sunnah untuk mengakikahkannya, tapi sunnah disembunyikannya. Sunnah diapakan? Sembunyikannya. Sekarang kan kagak, hamilnya di luar nikah bukan disembunyiin, malah apa? Malah bangga sekarang orang. Yang nikah pada takut sekarang. Yang nikah pada apa? Takut. Udah punya bini satu, nikah dua takut ya? Saya anak dua. Takut yang kedua. Yang berzina malah pada apa? Pada berani yang berzina. Oh, di medsos kan begitu. Udah ketahuan hamilnya di luar apa? Di luar nikah, di berani mengumbar, bahkan minta donasi kepada orang-orang untuk apa? Untuk donasi terhadap bayi yang bakal lahir. 10 kalau nggak salah, kan gila kalau jelas ya, gitu ya. Jadi sunnah bagi si ibu daripada anak yang hasil perzinahan tadi untuk mengakikahkannya, tapi sunnah untuk menyembunyikannya. Kenapa demikian sunnah disembunyikannya? Khaufan
kasfi satriha, khawatir akan terbongkar aibnya. Jadi sunnah bagi orang yang berzina untuk menutupi tadi hasil perzinahannya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarhamna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala al-azra ashrafna fatub 'alaina ترسل كل حولا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو رعاية أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد للإله بالبدء والبدء. Kita bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad darajat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad darajat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.